Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah, pada siang ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama menghadiri pengajian rutin bulanan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, tabayunlah dulu supaya kamu tidak menimpakan sesuatu yang tidak baik kepada satu kaum berdasarkan kebodohan, sehingga kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Saya tidak akan berbicara tentang sabab nuzul ayat ini karena di samping sudah berulang kali disampaikan juga di sini, juga waktunya sedikit. Allah mengingatkan kita semua supaya tidak gampang mempercayai berita, baik berita itu disampaikan secara lisan, tulisan, maupun yang lainnya. Mengapa? Karena kalau salah memahami, kita akan salah di dalam menyikapi, dan kalau salah menyikapi, kita akan menyesali, karena penyesalan selalu datang terlambat. Ini zamannya zaman hoax. Orang yang tidak tahu tentang cara edit video akan gampang percaya. Bahkan satu kata dihilangkan saja di dalam video bisa tidak ketahuan. Oleh karena itu, maka waspadalah dalam menggunakan media sosial. Beberapa tahun yang lalu saya diundang ceramah di lapangan kantor Wali Kota Jakarta Utara. Sebelum ceramah, saya sempat ngobrol dengan Wali Kota Pak Bambang Subiono, yang kebetulan katanya masih cucunya Sunan Derajat. Saya juga ngobrol dengan Lantamal, kalau tidak salah juga ada Kapolres, bahwa di Tanjung Priuk itu ada sesuatu yang mulai menghangat, yaitu masalah kuburan yang disebut dengan Mbah Priuk. Kira-kira sebulan kemudian Pak Wali Kota itu mengadakan ceramah di rumahnya. Saya ceramah kembali karena beliau akan berangkat umroh.
Tapi pada hari haknya umroh, beliau tidak jadi berangkat karena terjadi insiden di kuburan yang disebut sebagai kuburan Mbah Priok. Apa sih penyebabnya? Perlu diketahui bahwa ada orang yang membuat buku tentang sejarah makam Mbah Priok dengan judul yang sangat luar biasa. Kalau sekarang judulnya menohok. Ini judulnya Risalah Manaqib Mbah Priok, Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priok, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i, Sunni, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Ribut sampai makan korban. Lah, namanya tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Mundir Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian, didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priok itu palsu di bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat, kuburan keramat Mbah Priok itu palsu. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari Wakil Gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Priyanto yang pernah mengatakan, ini dalam berita ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto melakukan gelar testimoni kasus Priok kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priok hasil rekayasa, alias area makam Dobo itu dulunya kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Semper, ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Semper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Jadi keramat Mbah Priok palsu. Ini salah satu kewajiban pada Suka. Saya tidak akan mundur. Sampaikan pada umat, sebab kalau tidak Allah akan bertanya, kenapa kamu diam? Dan Mbah Priok yang dikatakan Mbah Priok itu yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priok dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Mbah Ridwan Saidi bahwa nama Priok itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong ini disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, diantaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priok, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priok, kata dia. Jadi kepentingannya apa? Kalau besok
Ini tolong disampaikan pada orang-orang yang tertipu hatinya karena gampang percayakan dengan orang-orang yang punya kepentingan. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan, sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya, belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini, sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priok lumayan juga buat jualan.